Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat SQ di mana saja berada, terima kasih banyak masih terus menyimak seluruh program SQ Radio untuk kesempatan hari ini juga. Dan hari ini tanggal 11 Juli ya 2020, kita berada di program Bincang-Bincang Menginspirasi. Saya Amelia Sofian bersama Anda, tapi saya tidak sendiri sahabat SQ. Saya akan terhubung dengan Safril yang ada di Studio 2 dan yang akan bersiap-siap memberikan yang terbaik untuk kita pagi menjelang siang ini. Ada satu obrolan spesial yang harus Anda ikuti di 104,3 dan juga 99,8. Baik, saya akan terhubung dengan Safril di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk sahabat SQ di rumah dan juga sahabat SQ di Pangkal Pinang mendengarkan frekuensi 104,3 FM dan juga sahabat SQ yang ada di Koba dan sekitarnya mendengarkan frekuensi 99,8 FM SQ Radio Kobak dan juga untuk sahabat-sahabat kita yang sedang menyaksikan lewat live Facebook kita Sulu Kolbu. Alhamdulillah Mbak Amel ya. Iya. Pagi hari ini kita di hari Sabtu 11 Juli 2020. Kita hari Sabtu ini, hari menjelang akhir pekan ini, kita mendengarkan sesuatu yang menginspirasi Mbak Amel. Pasti Iya. ya, ini pasti sekali nih. Baik, karena hari ini kita akan membahas, karena sebentar lagi, beberapa pekan lagi kita akan memasuki Hari Raya Idul Adha dan identik dengan ibadah kurban. Ya. Kalau haji mungkin ditunda Mbak Amel ya untuk tahun ini, tapi untuk kurban itu tidak ada penundaan. Yang mampu silakan untuk berkurban. Karena kita harus bersedekah gitu ya. Tapi kurban di zaman sekarang ini tidak perlu ribet-ribet, tidak perlu keluar rumah, bahkan Anda bisa menghubungi beberapa penyedia kurban. Salah satunya adalah dari Aksi Cepat Tanggap Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ataupun ACT, yang di sana ada sebuah lembaga lagi. Nanti kita tanya-tanya lah apa hubungan ACT dengan Global Kurban ini ya. Namanya adalah Global Kurban yang menyediakan kurban bahkan di iklannya sampai ke Palestina sana. Wow. Wah, nanti kita akan bahas tentang tema hari ini yaitu tebar manfaat kurban hingga ke pelosok negeri bersama dengan dua orang dari Global Kurban yang akan menjadi narasumber pada hari ini. Sudah ada, yang pertama adalah ini abang kita yang ganteng Mbak Mel. Iya. Cherry Oktarian. Beliau ini adalah marketing komunikasinya dari Global Kurban ataupun ACT Bangka Belitung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat ya? Alhamdulillah. Ini sosoknya tawadu gitu ya. Belajar dari abang lah. Sibuknya di ACT masih ya? Alhamdulillah ya. Oke. Kemudian yang kedua adalah Ulfa Risanaya. Nah, beliau ini adalah CRM ataupun kepanjangannya adalah Customer Relationship Management. Bener ya? Iya, wow, luar Assalamualaikum biasa warahmatullahi ya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Oh, Bang. luar biasa. Ini masih muda-muda dan sudah bersumbangsi bahkan untuk dunia, Mbak Mel. Iya. Karena dampak dari ACT ini sampai ke Palestina sana ya. Iya, betul, Bang. Baik, kita hari ini akan membahas tentang bagaimana berkurban di ACT ini dan juga tentang penyebarannya sampai kurban ini ke pelosok negeri sana. Iya, nanti seputar obrolan ini sahabat SQ juga bisa bertanya lewat WhatsApp kita, lewat telepon kita ataupun SMS di nomor yang sama di 082379939996. Baik, untuk sahabat SQ kita langsung saja, ini kita ke Bang Cherry dulu nih. Bang Cherry, boleh dijelaskan sedikit tentang Global Kurban ini? Kalau di SQ Radio ini memang ada beberapa iklan penyedia hewan kurban. Nah, ini apa bedanya dengan kurban di Global Kurban ini? Silakan Bang Cherry. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bang. Jadi Global Kurban itu sendiri adalah sebuah bagian, sebuah program kurban yang menjadi satu kesatuan dengan lembaga kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap. Nah, Global Kurban ini adalah seperti yang bisa ketahui adalah sebagai suatu wadah bagi hamba-hamba Allah, masyarakat di seluruh Indonesia yang Muslim khususnya, bagi mereka yang ingin berkurban di ACT, Aksi Cepat Tanggap memiliki sebuah unit yang namanya Global Kurban untuk memudahkan para masyarakat secara luas bagi yang ingin melaksanakan atau berkurban untuk meluaskan manfaat dan berbagi bukan hanya di daerah-daerah atau di lokal-lokal mereka, tapi juga bisa di daerah-daerah terpencil yang memang secara manfaat apa yang bisa diberikan melalui kurban ini adalah untuk mereka-mereka yang memang membutuhkan.
Alhamdulillah untuk global kurban itu sendiri berjalan dan secara profesional sudah bersanding dengan aksi cepat tangkap itu sudah kurang lebih 8 tahun. 8 tahun. 8 cukup tahun, lama. kurang lebih dari 2011 seperti itu ya. Nah, jadi kebermanfaatan global kurban itu setiap tahun akan kami tingkatkan seiring dengan kebutuhan untuk membersamai saudara-saudara yang membutuhkan seperti itu. Gitu kurang lebih Bang. Baik. Kemudian sejauh ini ya global kurban dari berapa tahun tadi? 8 tahun. 8 tahun ya. Itu berarti perkembangan jadi dari tahun setahun apresiasi masyarakatnya semakin meningkat atau seperti apa? Semakin meningkat alhamdulillah. Seiring apresiasi itu semakin meningkat juga seiring dengan semakin banyaknya katakanlah kesuksesan atau keberhasilan kami untuk sebanyak-banyaknya mengajak masyarakat untuk berkurban sehingga banyak pula lah bagi mereka yang membutuhkan menerima manfaatnya seperti itu. Jadi apresiasi yang diberikan oleh mereka para perkurban maupun yang menerima manfaat itu setiap tahun alhamdulillah semakin meningkat seperti itu. Jadi amanah-amanah itu memang alhamdulillah secara profesional benar-benar kami tampakkan mulai dari pemilihan hewan kurban sampai ke dokumentasi dan pelaporan ke si pekurban seperti itu. Oke. Kalau boleh dijelaskan ini secara mendetail ya, seperti apa sih program global kurban ini, bagaimana pelaksanaannya nanti, ataupun seperti apa yang pilihan-pilihan yang disediakan dari global kurban ini? Baik, di global kurban itu sendiri seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bagaimana kami hadir untuk memudahkan masyarakat secara luas, memudahkan mereka yang ingin berkurban. Mungkin kita mungkin sekarang berbicara di masa pandemi seperti ini Bang, yang mana banyak sekali keterbatasan yang bisa kita lakukan untuk salah satu contoh interaksi. Nah, di global kurban ini sendiri sudah sejak lama dan bahkan di awalnya itu sudah memiliki program untuk memudahkan orang untuk berkurban. Salah satu contohnya dengan cara digital yang mungkin saat ini sangat tepat sekali untuk bisa kita lakukan dan laksanakan. Nah, bagi para pekurban atau masyarakat yang secara luas mau tahu apa sih manfaat dari berkurban itu, kan kebanyakan orang mungkin berpikir, oh saya itu kalau berkurban pengen melihat hewan langsung kan, atau ada juga yang pengen membawa langsung hewan kurbannya itu ke rumah sampai masa penyembelihan itu pengen disaksikan langsung. Kalau bisa saya katakan bahwa berkurban itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Nah, mungkin secara syariat, secara sunnahnya memang dianjurkan bagi pekurban itu untuk menyaksikan hewan kurbannya untuk pas disembelih. Namun di sini adalah yang bisa kita berikan itu dan utamanya kita bisa lihat dari manfaatnya itu bagaimana kita menghadirkan hewan kurban itu agar daging kurban yang telah kita kurbankan itu bisa diterima secara langsung kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan gitu loh. Tidak terlepas seperti saya sampaikan, tidak terlepas di daerahnya, di lokal segala macam. Kalau di pandemi seperti saat ini kan yang terdampak itu bukan hanya daerah-daerah seperti katakanlah Bangka Belitung ya, apalagi di luar sana seperti daerah pelosok itu memang dampaknya sangat luar biasa sekali kita ketahui. Nah, bagi para pekurban kami memudahkan bagi mereka yang ingin berkurban itu bisa melalui online gitu Bang. Nah, karena kita punya platform-platform yang terpercaya dan profesional selama 8 tahun ini untuk bisa diakses oleh para perkurban itu dari mulai awal memilih sampai ke pelaporan itu akan kita pantau terus secara profesional dan akan kita berikan kepada si pekurban itu. Jadi bisa dikatakan terpercayalah dari syariat-syariatnya, dari RPH-nya, dari pemilihan kurbannya yang sehat sesuai syariat, tidak cacat sama sekali, dan dokumentasi pelaporan segala macam itu kita real life untuk kita berikan kepada kurban sehingga amanah-amanah yang setelah jalan selama 8 tahun ini benar-benar terjaga dan terus meningkat di setiap tahunnya seperti itu Bang. Lebih. Oke, berarti walaupun dia di rumah mungkin dokumentasi segala macamnya itu tetap ya disampaikan kepada pekurbannya. Betul seperti itu. Untuk kemudian kita pindah ke Ulfa Risanaya ya, Customer Relationship Management. Betul. Tugasnya seperti apa kalau di ACT di Global Kurban? CRM dari Customer Relationship, yang kita tahu customer itu pelanggan, dalam hal ini donatur. Jadi ada donatur, misalkan yang mau berdonasi berkurban kita sebut donatur. Kemudian relationship itu hubungan.
kemudian manajemen. Bagaimana kita memanage dalam hal ini secara keseluruhan. Tugas saya bagaimana menjalin hubungan kembali ke donatur, memberi pelayanan prima, kemudian memberi update-update terkait dalam hal ini global kurban. Jadi memberi update terkait dengan kurban di pelosok negeri sampai ke penjuru dunia, Palestina, Suriah. Kemudian memberi informasi terkait saudara kita. Ini loh yang memang harus kita beri manfaatnya. Nah, kita kan ada tim marketing, Markom, bekerja sama, dapat info, kemudian saya sebagai CRM memberikan informasinya kembali ke donatur, karena untuk saya CRM itu ada database-nya. Setiap donatur yang berdonasi kita maintain. Dalam hal ini kita sapa kembali, kita follow up. Kemudian kita ini Bu, dokumentasinya kita berusaha untuk transparan, dan dalam hal ini memberi informasi bahwa kurban yang Ibu salurkan kepada ACT sudah kami tunaikan, sudah kami beri ke penerima manfaat yang betul-betul untuk menerimanya gitu Bang. Jadi sebenarnya ACT ini adalah di luar sana juga ada ya, berarti ya, seluruh Indonesia ada. Betul, kita sudah menyebar sampai untuk di Indonesia kita sudah 34 provinsi. 34 provinsi. Kemudian untuk di negara kita bermitra juga sampai 43 negara. Palestina, Suriah, Rohingya kita ada mitranya di sana Bang. Ada ya. Iya. Berarti punya data yang lengkap ACT ini tentang daerah-daerah yang benar-benar membutuhkan. Betul sekali Bang. Jadi saat kita untuk mengajak donatur berkurban, kita pasti memberikan informasi dulu kan terkait dengan ini kondisi saudara kita di sana yang memang mereka tuh jarang sekali untuk mencicipi daging. Dalam hal ini ada memang yang saat didokumentasi pas ditanya sudah berapa lama nggak makan daging. Kadang anak-anaknya jawab sudah tidak tahu Bang. Maksudnya dalam hal ini saking nggak pernah nyicip daging lagi. Dengan momentum global kurban kita ini, dengan hari raya Idul Adha, karena kita kan pandemi, kemudian ditiadakan juga kan ibadah haji. Mungkin puncak ibadah terbaik kita salah satunya itu kurban. Ya, jadi kita mau mengajak donatur, ayo kita sisihkan rezeki kita berkurban. Dalam hal ini mari kita luaskan manfaatnya, kita berbagi dengan sesama, khususnya untuk yang benar-benar membutuhkan gitu Bang. Baik. Jadi sebenarnya adalah kurban di mana saja boleh ya. Iya, betul. Tapi mungkin seperti saya misalnya di kampung saya itu ada beberapa ekor sapi yang kemudian dibagikan satu kampung itu ya. Betul. Padahal di kampung itu mungkin masing-masing ini sudah berkecukupan ke hidupnya. Bagaimana kemudian kurban itu disampaikan kepada daerah-daerah yang lebih baik yang menerimanya. Ya, baik. Ini. Baik rekan Amel, mungkin ada sahabat-sahabat kita yang ingin langsung bertanya kepada narasumber kita. Kita ada WhatsApp ya. Ada WhatsApp, silakan Mbak Amel. Kita baik, ini dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh sebentar, Sabri kita tahan dulu. Boleh. Kita terima telepon dulu ya. Baik, silakan Mbak Amel. Baiklah, Halo, Assalamualaikum. Baik, terputus. Baik, silakan dicoba kembali ya. Kita coba sebentar ya, kita coba di 9996. Untuk sahabat-sahabat SK ataupun Anda boleh berkomentar juga di live Facebook kita ya, di akunnya Sulu Kolbu. Kemudian nanti kita juga akan upload untuk perbincangan ini mengenai global zakat ini, global kurban ya. Di akun YouTube kita SKTV Media Sulu Kolbu. Baik, kita ke WhatsApp terlebih WhatsApp dulu ya, dulu, sambil menunggu Bang. yang telepon. Ini dari Yuyun di Gabek ya. Yuyun di Gabek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya untuk domba Palestina. Domba Palestina yang di iklan itu khusus untuk Palestina kah? Kalau kita kurban di sana ada bukti foto atau sebagainya seperti itu. Terima kasih. Bukti foto, baik. Dokumentasinya berarti. Dokumentasi ya. Untuk domba. Kita ada lagi pertanyaan Mbak Amel? Sebentar, kita coba lewat telepon terlebih lagi. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana, Bun? Halo? Ya, assalamualaikum. Silakan. Dengan Mama Rati nih. Mama Rati, oke, Ma. silakan Mama.
Yang pengen Mama tanyakan kemarin kan belum jelas kan yang masalah kurban 50.000 tuh ya. Oh iya, sempat ditanya. Kita tanya dulu dengan ini nyarinya narasumbernya dulu ya. Oke. Assalamualaikum narasumber. Siapa namanya Ibu? Mama lupa kenapa nih Ulfa dan masak Cherry, besok, Ma. Ber? Iya, waalaikumsalam Ibu. Kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ingin Mama tanyakan kemarin udah pernah nanya, tapi kayak kurangnya. Jadi yang ini yang punya global kurbannya. Iya, benar Pengurusnya Ibu. ya. Iya, silakan Ibu. Iya, Ma. Gini yang pengen Mama tanyakan gini. Kemarin kan katanya 50.000 tuh itu sedekah apa kurban. Jadi Mama tuh kurang paham ya. Nah, itu pertanyaan Mama. Terus yang keduanya pertanyaan Mama nih, kalau kurban yang sebetulnya kan katanya kalau kambing apa sapi itu kan harus sapinya harus 7 orang. Kalau kambingnya 1 orang kan. Jadi itu gimana caranya kalau Mama misalnya ada rezeki ya, Mama ke sana nanti mau kasih yang 50.000 tuh itu gimana itu? Atau jawabannya nak, Mama mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Mama Rati ini kemarin nanyanya kepada Ketua MUI. Iya. Ketua MUI bingung Mbak ya, karena bukan program mereka. Ini Iya. adalah program ACT. Apakah sedekah ataupun kurban? Kemudian ya silakan Bang Cherry. Baik, alhamdulillah pertanyaan luar biasa sekali. Mungkin banyak bertanya seperti Ibu, tapi alhamdulillah sudah diwakilkan. Nah, yang Ibu tanyakan tadi itu adalah program patungan sedekah kurban yang ya sedekah daging yang sudah sejak 2016 lalu kami kuatkan. Untuk apa? Untuk ini pertama mungkin saya sampaikan ini dulu, alurnya dulu ya. Untuk membersamai atau untuk memudahkan bagi mereka sahabat-sahabat kita, hamba-hamba Allah, masyarakat di seluruh Indonesia yang belum mampu untuk berkurban tapi sangat ingin berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan. Nah, di momen global kurban atau di momen yang mungkin tinggal hitungan hari akan kita hadapi ini untuk menuju ibadah kurban atau itu hari ini. Nah, kami menghadirkan program tersebut ya seperti saya sampaikan tadi untuk yang pertama untuk meluaskan manfaat. Memang kalau secara syariat atau secara hukum dari patungan itu tersendiri memang tidak bisa dikatakan kurban. Ya, karena kurban itu seperti sampaikan oleh Ibu tadi, kambing untuk 1 orang dan untuk sapi itu bisa 7 orang. Nah, apa sih program sedekah itu tadi yang disampaikan oleh Ibu 50.000 tadi adalah untuk memudahkan. Jadi kami merangkul sebanyak-banyak masyarakat itu dan menghadirkan dan mencoba dan berikhtiar untuk menghadirkan sebanyak-banyaknya daging hewan di hari raya. Alhamdulillah bagi yang mereka yang mampu untuk berkurban sangat dianjurkan kan. Tapi bagi mereka yang belum mampu tapi juga ingin ikut berbagi dan berkontribusi di hari raya kurban, kami meluaskan manfaatnya dengan mempermudah melalui program sedekah kurban yang nanti memang terhitungnya bukan seperti pahala orang berkurban, tapi sebagai syariatnya seperti pahala orang bersedekah. Seperti yang saya pernah sampaikan mungkin bersama-sama teman atau di media sosial kami, bahwasanya tidak ada yang sia-sia, perbuatan kecil apapun tidak ada yang sia-sia walaupun dengan melalui sedekah kurban yang 50.000 tadi ya. Nanti memang terhitungnya bukan sedekah kurban tapi sedekah daging untuk menghadirkan sebanyak-banyaknya daging di hari raya untuk supaya lebih banyak lagi mereka yang menerima manfaatnya seperti itu. Dengan kita sudah berniat pun insya Allah sudah itu ya. Baik. Kalau pertanyaan dari Yuyun tadi tentang kalau ke Palestina itu gimana pembuktiannya? Seperti boleh silakan Ulfa. Terkait dengan domba sam ya, memang untuk domba sam itu dikhususkan. Namanya domba sam ya? Iya, domba sam dikhususkan untuk diimplementasikan di Palestina, bagian timur Palestina, yang memang notabene nanti pengadaannya di sana, kemudian ternaknya juga di sana, karena kita kan ada mitra di sana ya. Jadi ada relawan juga, relawan dari ACT yang bekerja sama. Nanti banyak donatur nih yang mau berkurban, dalam hal ini berkurban sam tadi. Nah, setelah donaturnya kita input, kita masukkan data. Biasanya kami secara umum mintanya tuh nama, siapa atas nama pekurbannya, kemudian nomor HP, email. Karena apa? Itulah untuk kami laporkan implementasi atau laporan pemotongan domba samnya. Khusus untuk domba sam memang
diimplementasikan di sana, pemotongannya di sana, dan pembagiannya pun di sana, dikhususkan untuk saudara kita di pengungsian. Karena memang data 98,7 juta itu masih dalam pengungsian untuk saudara kita di Palestina, dan memang dalam hal ini butuh untuk kehadiran kita sebagai lembaga kemanusiaan membersamai di momentum Idul Adha ini. Jadi kami ada program juga Domba Sam. Nanti terkait dengan implementasinya, biasanya kami untuk hari pemotongan dari data yang kami dapat, nanti akan ada SMS otomatis di mana pemotongan itu, dalam hal ini kan misalkan Domba Sam berarti di Palestina itu saat hari pemotongan ada SMS notifikasi. Kemudian untuk pelaporan kita transparan, semuanya kita ada tim relawan di sana dalam hal ini pemotongan video pemotongannya, kemudian nama pekurbannya siapa, nanti ada penerimanya juga di sana lengkap, sudah ada tim yang membantu dalam hal ini mitra, nanti akan dilaporkan paling cepatnya itu H+30 dari hari raya Tasyrik Idul Adha ya. Itu untuk sebagai pelaporan kami untuk memberikan ketransparan kami sebagai lembaga kemanusiaan untuk bisa memberi ini loh yang ibu atau bapak kurbankan sudah kami implementasikan, dan itu akan kami kirim lewat email. Jadi itulah data saat pekurban yang ingin berkurban di ACT, kami perlu minta data-datanya kan. Nah, itu salah satu sebagai laporannya nanti. Jadi memang ada laporannya. Ya, biasanya kalau di kampung-kampung itu biasanya ditulis nama bahkan di sapinya. Betul. Seperti itu nanti. Iya, nanti akan ada juga nama dari pekurbannya, atas nama siapa, kemudian kurbannya juga waktu pemotongan dipoto semuanya dalam satu dokumen akan dikirim lewat email. Baik. Gitu. Ya. Luar biasa ya. Jadi untuk memerhati tadi, walaupun kita belum mampu, ini sudah ada programnya kalau ingin bersedekah kurban ya, sedekah. Baik Mbak Mel, ada lagi pertanyaan mungkin, silakan yang ingin bergabung lagi, sahabat Eski di 082379969996 kita silakan ya. Kita masih di WhatsApp ini, Sabrina. WhatsApp silakan Mbak Mel. Tadi untuk pertanyaan yang 50.000 mungkin sudah dijawab ya. Sudah. Jadi untuk di Sandra di Pasir Garam mungkin sudah dengarkan tadi bagaimana detailnya untuk 50.000 patungan kurban dia bertanya tadi. tentang 50.000 Mbak. Iya, tadi sudah dijawab sama pertanyaan Mbak Mama Rati tadi ya. Baik, kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ACT ya. Semoga selalu dilancarkan Allah segala urusannya. Amin. Ini daripada mau tanya juga untuk yang di Babel, daerah utama yang jadi pilihan penyaluran kurban yang tingkat kemiskinannya cukup tinggi, contohnya di mana saja? Di Bangka Belitung ya? Ya, untuk Bangka Belitung. Terima kasih untuk siapa? Sandra ya? Ini bukan siapa ini namanya ya? Tidak menyebutkan nama, hanya nomor handphonenya. Baik, terima kasih. Baik, tidak ada namanya. Nanti kita akan jawab Mbak Mel setelah satu iklan dari Global Kurban berikut ini. Nanti kita akan kembali lagi di frekuensi 104,3 FM dan juga di 99,8 FM Eski Radio Kobar. Baiklah. Baik. Mbak. Oi. Mbak, tengah ngapanya? Mbak tengah nengok buku tabungan. Adalah lagi isi rejek berkorban tahun ne. Mbak, ku dengar cerita ketua masjid tadi tahun ne banyak lah orang kampung berkurban. Kan bagus, jangan di kampung lagi pun malah banyak ige alung kurban ke tempat-tempat yang membutuhkan noda. Cube Mbak berkurban lewat Global Kurban dari ACT yang dekat jalan Masjid Jami tuh Mbak. Pacaknya Mbak berkurban di situ tuh. Terus disalurkan ke tempat-tempat yang membutuhkan. Tinggal pilih nak di Bangka Belitung atau ke pelosok Indonesia atau nak ke Palestina sanen. Pacak sampai Palestina sanen. Bagus meniapun. Dalam hitungan pekan kita akan menyambut Idul Adha dan Hari Raya Kurban.
Kini kurban semakin mudah, terjangkau, tanpa perlu transaksi keluar rumah. Berkurban bisa di Bangka Belitung atau ke pelosok Indonesia, ke daerah-daerah yang tingkat kemiskinan tinggi, ke wilayah-wilayah recovery bencana dan pelosok-pelosok terpencil, hingga ke Palestina. Berbagi kebahagiaan kepada saudara-saudara kita di Palestina. Harga kambing mulai dari 2,15 juta, sapi mulai dari 15 juta, domba Palestina 5 juta. Bagi Anda yang belum mampu membeli hewan kurban, di Global Kurban ACT juga mempunyai program sedekah daging kurban. Program patungan 50.000 untuk sedekah daging terbaik bagi saudara-saudara kita di pelosok Bangka Belitung hingga ke wilayah di pelosok Indonesia, bahkan sampai ke bumi Palestina. Ayo kurban ke Global Kurban dari ACT Bangka Belitung. Beralamat di Jalan Masjid Jami nomor 27B, Kelurahan Masjid Jami, Kecamatan Rangkuy, seberang Bank Mandiri Syariah. Info lebih lanjut hubungi layanan Global Kurban ACT Bangka Belitung. Handphone dan WA 0823 3737 0377. Weh, nako, saudara-saudara kita di sana memang tengah membutuhkan bantuan kita. Korban kita jauh lebih bermanfaat. Yo pun kita ke Global Kurban ACT, bak ada berkorban di siap lah. Aok lah pun mbak, yo. 104,3 FM Eski Radio Pangkal Pinang. Udah berapa minggu ini makan di rumah terus. Mama jadi kehabisan ide nih mau masak apa. Kita makan di luar aja yuk Pak, sekali-sekali. Ya sudah, ke Warjo aja kita yuk. Warjo? Warung jomblo ya? Bukan Mama, warung ijo. Menunya enak-enak gak Pak? Masya Allah, itu jangan ditanya Ma. Menu andalannya bebek goreng rempah spesial yang diproses dengan rempah-rempah pilihan. Bebek ini jenisnya serati atau orang Jawa menyebutnya mentok. Dan ayam bakar rempah. Nyes, pokoknya endol tak kendol-kendol ngunah. Sambelnya? Sambelnya mantep gak Pak? Kan Mama doyannya sambel. Aduh. Di Warjo ada 5 sambal terbaik Ma. Sambal bawang, sambal terasi, sambal tomat, sambal mata, dan sambal geprek otentik. Ya udah, kita ke Warjo yuk Pak. Di mana sih Pak alamatnya? Warjo ada di seluruh kabupaten di Bangka, utamanya di Pangkal Pinang, Jalan Abdullah Adari, Gedung Nasional, dan Semabung sebelah Kolong Ijo. You know mah, Warjo ini tempat favorit artis ibu kota kalau main ke Bangka. Oh gitu ya. Tapi kan lagi corona gini, kita kan dianjurkan di rumah saja Pak. Ya kita di rumah aja. Free delivery untuk sekitaran Pangkal Pinang dengan minimal order Rp30.000. Oke mah, cus, Papa pesan dulu ya mah. Mau makan enak, udah pas banget di Warjo alias Warung Ijo. Untuk reservasi dan pemesanan hubungi 0811 7904 449 atau Warjo Semabung 0811 7160 505. Sambalnya pun enak, semuanya enak. Warjo, Warung Ijo.
Ikhwan dan akhwat, sudahkah Anda bersama keluarga terdaftar menjadi relawan dakwah? Cukup dengan infak Rp25.000 Anda di setiap bulannya, Anda bersama keluarga telah berperan besar dalam membantu menyampaikan pesan-pesan dakwah ke lebih dari 300.000 penduduk kota Pangkal Pinang, termasuk daerah lain di Kepulauan Bangka Belitung, seperti gerakan gemar memakmurkan masjid, berzakat, infak, serta sodako, mencintai dan menuntut ilmu, serta membina keluarga menjadi sakinah, mawaddah, warohmah, dan pesan-pesan dakwah lain yang bersumber dari Al-Quran serta hadis Rasulullah SAW. Untuk infak dan pendaftaran dapat bersilaturahim ke alamat kami, SK Radio Pangkal Pinang, telepon 421502. Mari berlomba-lomba pada jalan kebaikan dengan menanam amal berjuta kebaikan sebagai tabungan amal bila sewaktu-waktu dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai bekal di hari akhir nanti, harinya pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku sekalian, saya Agim Abdul Hagim Nastiar menghimbau ikhwan akhwat, sahabatku yang baik, untuk ikut sambung menyambung menyampaikan kebaikan. Di antaranya silakan gabung menjadi relawan dakwah SQ Radio ini. Radio ini amanah Allah. Seandainya ada kebaikan, kita syukuri bersama-sama. Seandainya ada kekurangan, kita perbaiki sama-sama. Mudah-mudahan ada kebaikan yang banyak dengan hadirnya Radio SQ 104,3 FM. Terima kasih. Saya Agim Abdul Hagim Nastiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Donasi relawan dakwah bisa Anda sampaikan langsung ke Radio SQ Pangkal Pinang, Jalan Abdul Rahman Sidik nomor 191 Pangkal Pinang, atau transfer ke Bank Muamalat atas nama Yayasan Suluh Kolbu, nomor rekening 3710 889999. FM SK Radio Pangkal Pinang. Baik, sahabat SK di 104,3 FM dan juga pendengar kita di Radio SK Kobak 99,8 FM dan juga pemirsa YouTube kita, YouTube lagi ya, Facebook kita. Iya. Di Suluh Kolbu, silakan untuk yang ingin berinteraksi lagi untuk dua narasumber kita, ada Cherry dan juga Ulfa dari Global Zakat, di mana Global Kurban seperti yang kita sampaikan tadi. Halo. Nah, ya, baik kita terhubung ya. Iya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bun? SK Radio ya? Iya. Ya. Mau nanya nih, Mbak. Boleh. Halo. Halo, assalamualaikum. Iya, silakan, Bun. Mau nanya nih, Mbak, mengenai yang di Global Kurban. Iya, boleh. Ya, Ibu. Halo. Ya, saya Ibu Ani. Bu Ani, silakan Bu Ani. Ya, saya Bu Ani di KC Timur. Oh, KC Timur. KC Timur. Ya. Iya, siap. Mau nanya nih. Boleh, silakan. Gini, apa sih perbedaannya ya kita berkurban itu lewat Global Kurban atau di masjid? Soalnya kan selama ini saya berkurbannya lewat masjid itu. Nah. Jadi apa sih bedanya ataukah ke masjid sama di Global Kurbannya? Seperti itu. Baik, ada lagi, Bun? Ya, terima kasih ya. Yo, silakan. Baik, terima kasih. Terima kasih. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bunda siapa tadi, Mbak Amel? Iya, baik. Ada Bunda kita yang ada di KC Timur ya. Iya. Bertanya bedanya. Tadi sudah disampaikan, tapi mungkin kita kita ulangi lagi. Bisa kita ulangi lagi ya, biar lebih jelas ya. Silakan yang kita ke Bang Ceri dulu. Untuk ya tadi yang pertanyaan sebelum break tadi ada tentang data untuk di Bangka Belitung di mana saja daerah yang membutuhkan. Kemudian pertanyaan dari Bunda kita yang ada di KC Timur tadi tentang bedanya ya. Iya. Silakan. Baik, alhamdulillah, terima kasih pertanyaan yang luar biasa. Mungkin ada kesinambungan antara dua pertanyaan ini. Jadi mungkin yang di pertanyaan tadi adalah data kemana sih manfaat dari daging kurban ini diberikan untuk khususnya di wilayah Bangka Belitung. Untuk
khusus di wilayah Bangka Belitung itu sendiri, sebenarnya program Global Kurban ini adalah program nasional, Bang. Memang untuk menghadirkan kurban itu sendiri manfaatnya secara nasional juga, tapi bukan menutup kemungkinan di wilayah kita sendiri Bangka Belitung tidak ada. Hanya saja alhamdulillah untuk wilayah-wilayah yang telah kami asesmen data-data para penerima manfaat untuk kurban ini ada di wilayah-wilayah seperti kita ketahui, kami kemarin sudah asesmen wilayah Kampung Mu'alaf, ada seperti itu. Ya, ada Kampung Mu'alaf juga untuk penerima manfaatnya, dan juga sebenarnya seperti ini. Untuk pelaksanaan Global Kurban untuk Bangka Belitung itu sendiri untuk di Bangka Belitung memang untuk tahun ini pertama kali di sini. Pertama kalinya. Namun secara kebermanfaatan seperti yang mungkin masyarakat tahu, kami Lembaga Aksi Cepat Tanggap ini telah membersamai umat ini selama 15 tahun. Jadi untuk siapa saja mereka yang menerima manfaat itu sudah tentunya melalui data-data yang konkret, siapa-siapa yang memang tepat menerima manfaat. Bukan hanya kurban saja sebenarnya, tapi kebermanfaatan atau penerimaan manfaat seperti yang telah lama kami lakukan, seperti sembako di hari Ramadan kemarin. Jadi penerimaan manfaat yang memang secara garis kebutuhan memang telah kami data, jadi tepat sasaran lah seperti itu untuk wilayah-wilayah Bangka Belitung. Nah, mungkin saya sampaikan mungkin sedikit keluar dari konteks Global Kurban. Kami juga punya yang namanya lembaga atau wadah seperti Global Wakaf yang pernah kami implementasikan, seperti membangun sumur wakaf yang ada di daerah Bangka Tengah atau desa Cambai, di pesantren seperti itu, yang manfaat dari donasi atau sumbangan atau kedermawanan masyarakat Bangka Belitung itu sendiri dilaksanakan atau diimplementasikan di wilayahnya itu sendiri juga. Nah, sama juga halnya dengan Global Kurban ini. Nanti manfaat-manfaat yang dari kurban itu sendiri juga kami salurkan sesuai dengan data-data yang kami punya. Seperti yang saya sudah sampaikan tadi untuk yang Kampung Mu'alaf salah satu contohnya, dan wilayah-wilayah pelosok yang ada di Bangka Belitung. Nah, untuk melanjutkan pertanyaan yang kedua tadi, apa sih bedanya kurban di Global Kurban atau masjid? Sama aja sih sebenarnya, nggak ada yang beda. Memang sama-sama berkurban, sama-sama ini misalnya, sama-sama yang pertama kita sama-sama berkurban. Hanya saja seperti saya sampaikan di awal tadi, gini nih, kami pengen menghadirkan kemudahan bagi masyarakat yang mungkin setiap tahunnya sudah melakukan berkurban di wilayahnya, ini mungkin sudah hafal yang penerima manfaatnya itu aja gitu. Dalam artian, yuk kalau pengen meluaskan manfaat bisa nih melalui Global Kurban ACT yang pendistribusiannya memang secara data, secara 15 tahun berjalan kami di dunia kemanusiaan, memang penyalurannya itu memang ke wilayah-wilayah yang setiap hari, setiap tahunnya kami temukan daerah wilayah-wilayah yang memang tingkat kemiskinannya masih tinggi. Sebagai contoh misal seperti yang kita ketahui di beberapa masa yang lalu ada gempa Lombok ya di Palu, yang sampai saat ini mungkin beritanya tidak viral lagi, tapi masih membekas. Iya, masih membekas. Dan bagi mereka yang terdampak, yang rumah-rumahnya tidak ada lagi, yang sudah kami siapkan juga, kami bangunkan shelter dari kedermawanan masyarakat itu, dan mereka inilah yang nantinya akan menerima manfaat. Dan wilayah-wilayah pelosok seperti ada di daerah Makula, di sana juga kalau salah ada Kampung Mu'alaf juga di pegunungan perbukitan yang memang secara real life kan juga punya videonya, bisa dicari di media sosial kami, testimoni real dari mereka yang bagaimana mereka belum pernah sekali menyentuh atau tersentuh daging kurban, bukan mencicipi setahun sekali, tapi belum pernah sekali. Nah, dari hal-hal tersebutlah kami hadir ini untuk meluaskan manfaat itu. Yuk masyarakat Bangka Belitung yang mungkin setiap tahunnya berkurban di wilayahnya, tapi pengen nih sekali pengen menyebarkan atau meluaskan manfaat daging kurbannya itu di wilayah lain. Insya Allah seperti saya sampaikan, kami ini lembaga yang amanah untuk membersamai masyarakat, bukan hanya dari Global Kurban saja, tapi dari amanah-amanah lainnya yang telah masyarakat sampaikan kepada kami. Dan itu juga dari mulai awal orang berdonasi, terus kami treatment bagaimana kami menyapa mereka para donatur, dan juga donasi-donasi tersebut sesuai dengan akad apa yang mereka inginkan. Misalkan nih saya punya 50.000, saya pengennya akad untuk sembako, misalkan untuk sedekah kurban segala macam. Akad itu akan tertuju kepada apa yang mereka niatkan, dan laporannya itu juga secara relief dan transparan kami berikan kepada mereka untuk benar-benar memberikan suatu kesan bahwa amanah yang telah diberikan kepada kami sampaikan dengan tepat dan tepat sasaran lah, kurang lebih seperti itu, Pak.
Kalau Pak mungkin ingin menambahkan tentang bagaimana sih penyalurannya kepada kemana saja biasanya dan seperti apa, silakan ingin ditambahkan. Memang untuk penyaluran yang terkait dengan pertanyaan tadi betul dikatakan dengan Bang Cherry, kita memang sudah ada data. Dalam hal ini data-data penerima manfaat yang kami asesmen, salah satunya tadi Kampung Mu'alaf, yang memang dari datanya itu perlu untuk kita ajukan sebagai penerima manfaat Global Kurban. Gimana sih Kurban. Kampung Mu'alaf ini? Kabupaten Bangka, ya, betul. Kemudian yang untuk kedua yang perbedaan, bagaimana perbedaan antara misal kita mau berkurban di masjid atau mau berkurban di Global Kurban. Ya memang misalkan kita berkurban di masjid, kita bisa melihat hewan kurbannya, kemudian masih kita dapat dagingnya biasa kan. Nah, untuk di Global Kurban hal-hal itu tidak bisa didapat, tidak bisa dilihat, hanya bisa menerima laporan. Kemudian daging pun kita tidak, pekurbannya pun tidak menerima karena keterbatasan waktu kan. Nah, tapi luas manfaatnya itu yang bisa kita ambil. Bagaimana kebermanfaatan dari daging yang kita kurbankan itu lebih luas lagi. Jadi dalam hal ini kemaslahatan umatnya luas gitu. Jadi niat kita untuk bisa memberantas kemiskinan itu pun bisa membersamai mereka, salah satu kontribusi untuk berbagi manfaat daging kurban ini. Itu kelebihan dari kita berkurban di Global Kurban ACT. Karena kami sendiri dari Lembaga Kemanusiaan ACT itu memang data itu sudah kita kumpulkan dan dirasa perlu untuk dilakukan atau disalurkan ke mereka dengan mengajak donatur atau masyarakat, ayo kita sama-sama berkurban. Dalam hal ini memperluaskan kemanfaatan dengan berbagi ke saudara kita di pelosok-pelosok negeri gitu, Bang. Baik. Jadi sebelum berkurban nanti yang ingin berkurban ke ACT ini pasti dikasih ke data ya. Iya, ini betul. Tempatnya seperti ini keadaannya. Betul. Kalau daerah sini seperti ini, bahkan ada yang misalnya belum pernah makan daging tadi betul. ya. Nah, itu ditunjukkan ya. kemudian calon pengkurban ini silakan memilih nanti ya. Ya, biasa kita kan ada program untuk di nasional, kemudian ada untuk di SAM, ada untuk di Yaman. Nah, misalkan memang mau kebermanfaatannya lebih luas lagi, bisa pilih ke Palestina yang notabene di sana saudara kita memang sangat membutuhkan, Bang. Benar. Gitu. Itu salah Baik, satunya. itu untuk bunda kita yang ada di KC Timur tadi ya. Jadi bedanya kalau misalnya kurbannya di masjid, penerimanya biasanya adalah di sekitar masjid itulah sekitarnya, ya. Nah, ya. barangkali mungkin ada bahkan motong kambing dan sapinya udah berapa, jadi satu rumah dapat berapa gitu Nah, kalau di Global Kurban ini gimana daging kurban yang kita kurbankan itu benar-benar diterima kepada orang-orang yang membutuhkan. Betul. Karena kurban ini, daging ini memang sesuatu yang mungkin makanan mewah bagi beberapa orang, Mbak Amel ya. Nah, bagaimana kita menyerahkannya itu kepada mereka-mereka yang seperti itu keadaannya. Baiklah. Baik. Silakan Mbak Amel. Kita coba di WhatsApp ya. Baik, silakan Mbak Amel. Dari Ibu Siti di Koba. Terima kasih Ibu Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, untuk sejauh ini ada tidak warga Bangka Belitung yang kurban di Palestina lewat ACT ini? Mau tahu di Palestina nanti ada tim ACT di sana dari Babelkah gitu. Baik, terima kasih Bu Siti di Koba ya. Baik, kita langsung jawab Mbak Amel. Ya. Baik, silakan Bang Cherry. Baik, alhamdulillah sampai saat detik ini juga sudah sudah terdata oleh kami untuk yang dari Bangka Belitung sendiri, untuk yang pengen berkurban di Palestina itu sudah ada. Nah, tapi secara data real semacam memang kami juga sebagai lembaga ACT cepat tanggap menjaga keamanan data para pekurban. Tapi kalau jika memang ditanyakan ada. Nah, apakah nanti pas pendistribusian atau implementasinya di sana itu ada timnya? Ada, tapi memang bukan dari orang dari tim Bangka Belitung. Kami itu di sana memang memberdayakan sekaligus ya Bang ya, memberdayakan masyarakat asli di sana. Oh, ada ya? Ya memang yang memang tahu teritorialnya, wilayahnya, memang tahu perkurbannya. Jadi dari lembaga ACT kami itu secara nasional dari pusat
bukan kami ada, kalau dari Indonesia memang ada beberapa tim. Nah, tapi bagaimana kami juga meluaskan manfaat dan juga sekaligus memberdayakan mereka yang ada di sana. Jadi kami juga ikut katakanlah mungkin mempekerjakan ya, menarik mereka untuk ikut bergabung secara langsung. Dan seperti saya sampaikan tadi, kalau memang ibu tadi punya kepikiran atau memang berniat Palestina nih sekali insya Allah nih, saya punya niat bisa di sana nih membersamai. Saya merinding ya Mbak Mela. Iya. Pengen membersamai saudara-saudara saya yang ada di sana, Muslim yang mungkin setiap harinya, bukan setiap tahun tapi setiap harinya menerima kekejaman dari Zionis Israel ya. Jangankan kurban Bang, air aja hanya tersisa 3% yang bersihnya. Sisanya 97% itu karena apa? Karena dampak blokadenya bertahun-tahun dilakukan oleh Zionis Israel, apalagi kurban kan. Tapi kita tidak berhenti sampai di situ saja. Makanya inilah kehadiran kami untuk bagaimana kebermanfaatan itu bisa hadir sampai ke negeri Palestina. Dan nanti seperti saya sampaikan tadi dan sudah disampaikan rekan saya tadi, untuk transparansi amanahnya itu dari mulai awal berkurban sampai pelaporannya itu secara real kami berikan. Bahkan ada dokumentasi siapa nama pekurbannya, ada gambar, ada foto hewan kurbannya, ada nama pekurban di hewan kurbannya tersebut kan biasanya kan ada kertas gitu dah. Dan juga sekaligus ada testimoni dari penerima manfaatnya. Misalkan nih contoh saya yang menerima manfaat nih. Oh, ini nanti ditanyakan oleh tim kami yang ada di sana, yang ada di relawan sana, bagaimana nih testimoninya menerima manfaat dari saudara-saudaramu di Indonesia. Saya katakan seperti ini Bang, bukan hanya untuk di global kurban saja, kedermawanan masyarakat Indonesia pada khususnya itu sudah sangat dikenal sekali di dunia, bahwa orang-orang Indonesia itu dermawannya luar biasa. Bahkan Bang, hampir setiap hari relawan-relawan atau tim-tim kami yang ada di bumi Syam maupun di Yaman maupun di Palestina atau di yang lainnya juga selalu memberitakan bahwa titipkan salam kami untuk masyarakat atau saudara-saudara kami di Indonesia. Sebegitu mahabbahnya kita orang Indonesia itu, bahkan untuk kurban sendiri pun kita juga memikirkan kepada mereka. Mungkin ada salah satu pertanyaan dari orang, katakan seperti itu. Kenapa sih kita harus jauh-jauh menolong atau membantu orang sedangkan di wilayah kita sendiri ada yang terbantukan? Untuk di Bangka Belitung saya kata sini bahwa saya yakin orang-orang Bangka Belitung itu dermawan-dermawan dan banyak yang dermawan dan juga banyak yang terbantukan. Tetapi saya sampaikan di testimoni berikutnya bahwa memang banyak yang terbantukan gitu. Tapi yang belum terbantukan itu masih lebih banyak lagi. Jadi jangan sampai berhenti di sini saja, kita tuh pengen meluaskan manfaat. Tapi kenapa sih kita harus jauh-jauh ke Palestina? Ya mereka saudara-saudara kita sebagai muslim adalah bersaudara gitu loh. Kalau memang seperti saya sampaikan tadi, sekecil apapun perbuatan baik itu tidak akan sia-sia. Nah, kalau kita berkurban atau berdonasi di bumi Syam yang seperti kita tahu bahwa bumi itu adalah bumi para nabi, apakah punya satu pandangan khusus atau amalan khusus atau pahala yang khusus dari Allah Subhanahu wa taala? Insya Allah kita yakin hanya seperti itu. Kurang lebih seperti itu sih bagaimana kami ini hadir untuk membersamai umat, bagaimana sih kami meluaskan manfaat yang sampai detik ini secara global kurban sudah 9 juta lebih penerima manfaat. Dan itu secara amanah kami sampaikan secara real. Dan memang kenapa laporan-laporan tersebut kami sampaikan 30 hari setelah hari tasyrik, karena laporan yang kami pengen sampaikan ke masyarakat itu cukup banyak. Seperti itu Bang. Kurang lebih. Jangan takut tidak amanah ya Mbak Mela, karena laporannya nanti akan lengkap sekali. Baik, sebelum kita lupa mungkin ada yang bertanya. Masih ada satu lagi nih Sapril. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Kutsiah di Tuatunu. Kalau seandainya mau berkurban di ACT di Bangka, apakah kita bisa ikut melihat hewannya untuk memastikan dan ikut dalam pemotongannya juga? Terus mohon diulang harga-harga kambing dan sapinya. Wow. Iya, di iklan ada ya. Apakah hitung per ekor atau ada yang per kilo? Oh gitu. Iya. Ini berarti kalau di luar mungkin tidak bisa. Kalau ke Palestina, ikut ke Palestina nggak bisa Mbak Mela. Kalau di Bangka Belitung mau ikut serta itu seperti apa, Bang Ceri? Ya kalau di Bangka Belitung sih jangankan ikut ya. Kita apa namanya? Istilahnya membebaskan. Kalau memang tidak mau repot terus mau secara 100% mengamanahkan kepada kami untuk melakukan bisa. Atau memang mau sendiri juga bisa. Ya? Atau mau ikut dalam implementasinya juga bisa. Tapi untuk untuk hewan kurbannya itu sendiri
untuk yang bisa kami hadirkan itulah sapi. Sapi ya? Dimulai dari harga 17 juta itu yang 220-an kilo ya. Dan juga ada tipe sapi Bali dan ada tipe sapi Madura juga di angka 19 juta. Ada hewan kurban atau sapi lainnya yang bisa lebih dijangkau oleh masyarakat dengan harga 15 juta. Tapi itu secara nasional. Kenapa lebih murah di luar daripada yang bingung? Karena memang di wilayah nasional itu kami punya lumbung ternak wakafnya sendiri. Memang wilayah-wilayah yang dekat sekali untuk implementasi ke wilayah yang membutuhkan gitu Bang. Karena saya kembali bagaimana masyarakat pengen kebermanfaatan itu disalurkan. Ya kalau memang saya baru punya uang 15 juta tapi pengen sapi, ada secara nasional. Dan jangan takut, amanah itu akan tersampaikan. Kembali kepada niat sih Bang, seperti awalnya. Kembali kepada niat kita. Dan seperti saya sampaikan, perbuatan baik itu tidak akan sia-sia. Niat kita sudah sampaikan, walaupun kita belum terimplementasi untuk membeli kurban, tapi punya niat itu kan sudah tercatat sebagai amalan yang baik. Walaupun dari program sedekah kurban seperti saya sampaikan tadi. Nah, menarik Bang, sedikit saya sampaikan mungkin dari program sedekah kurban. Nah, misal nih Bang, ada suatu komunitas hijrah, majelis yang mereka itu rata-rata memang pengen sekali berbagi daging kurban, teman. Per orang itu memang belum bisa untuk satu hewan kurban. Nah, silakan kumpulkan komunitas-komunitas tersebut. Nanti implementasinya dan pelaporannya atas nama si komunitas tersebut. Misal majelis A, nanti laporannya juga atas nama mereka. Bahwa ini loh hewan kurban dari majelis A di wilayah Bangka Belitung. Jadi ya kalau memang pengen ada kebanggaan sendiri bahwa ada kurban dan ada dokumentasinya secara langsung, memang itu yang akan kami sampaikan. Ada komunitas motor, ada komunitas mobil misal di wilayah Bangka Belitung, ada pengajian atau ada kajian-kajian hijrah misalnya. Yuk patungan cerah, misalkan contoh ada kambing harga 2.150.000 secara nasional Bang. Perlu berapa orang sih, misalkan satu orang yang 100.000, berapa orang sih yang dibutuhkan untuk mencapai nominal tersebut, silakan dikumpulkan, digabungkan untuk program sedekah kurban tadi, sedekah daging tadi. Nah, saat itu sudah terimplementasi, itulah disetorkan kepada kami, sudah diamanahkan kepada kami, dan laporan itu atas nama si komunitas tersebut. Jadi kalau kita berbuat baik itu tidak berhenti hanya sampai situ saja. Mungkin orang berpikir mau kurban tapi aduh mahal sekali, belum ada duit. Jangan berhenti sampai di situ. Kita bisa menghadirkan, juga bisa mendapat pahala sedekah dan menghadirkan daging hewan itu di hari raya gitu loh. Jadi jangan sampai berhenti situ untuk menebar dan meluaskan manfaat. Kurang lebih seperti itu. Banyak cara ya berarti ya. Ini juga bisa digunakan oleh sekolah-sekolah ya. Betul. Karena sering anak-anak itu disuruh nyumbang, Bamel ya. Kemudian untuk kurban. Betul. Ya, untuk bunda-bunda guru-guru kita mungkin lewat global kurban ini lebih bermanfaat mungkin. Iya. Dengan semakin banyaknya kita bergotong royong kan semakin mudah kita untuk berbagi kita. Baik. Pada intinya, yuk kita sama-sama banyakin nih kita hadirkan daging kurban di hari raya itu untuk supaya banyak lagi juga yang menerima manfaat secara ini ya, kembalikan dengan baik. Untuk di pemirsa Facebook kita ini kita sudah tampilkan ya, ada beberapa harga daging sapi tadi, kemudian ada video tentang lumbung sapi yang disediakan ACT. Ulfa ingin menambahkan, silakan. Terkait dengan kurban ya, terkait harga, memang kita untuk harga nasional dimulai dari 15 juta sesuai dengan berat hewannya. Itu dimulai dari berat 225. Nanti ada pilihan lagi yang mau makbul atau jayid atau mumtaz. Kemudian untuk kambing kita dimulai dari 2.150.000, itu untuk kambing nasional. Kemudian misal pilihan untuk Palestina, kita dimulai dari 5 juta itu untuk domba Sam. Kemudian untuk kambing Yaman itu untuk implementasi di khusus Yaman itu dimulai dari 3,2 juta. Kemudian ada unta juga, itu untuk diimplementasikan sekitar Palestina, Suriah hingga Yaman. Dimulai dari 33 ya. Itu untuk harganya. Mungkin bisa lebih detail ke kantor kita atau bisa tanya ke SQ Radio untuk harga atau informasi lebih lanjut terkait dengan kurban juga yang tadi kebermanfaatannya. Pasti insya Allah akan kami beri manfaat seluas-luasnya sesuai dengan misi kami untuk bisa berbagi kemaslahatan untuk
saudara kita di penjuru dunia gitu. Baik Mbak Amel, kita sudah hampir di penghujung perbincangan kita ya. Dari tadi kita berbincang tentang bagaimana program Global Kurban ini. Nah, bagi yang sudah terkutuk ingin berniat berkurban lewat Global Kurban ini, bisa melaksanakan atau bisa berkunjung ke kantornya di mana, dan kemudian platform media sosialnya seperti apa yang disediakan dari Global Kurban. Silakan Bang Cherry mungkin. Ya, bagi masyarakat Bangka Belitung sendiri yang pengen tahu dan pengen berkurban secara langsung, bisa mendatangi kantor cabang Global Kurban ACT di Jalan Masjid Dami nomor 27B, lebih tepatnya di seberang Bank Mandiri Syariah sebelum lampu merah tuh Bang. Nah, itu yang secara langsung. Tapi misalnya males keluar rumah nih, ada yang secara pengen online langsung, bisa kontak terlebih dahulu atau menghubungi tim layanan Global Kurban kami di nomor 0823 3737 0377. Terus bagi yang juga secara berdunia maya sudah mahir segala macam, bisa juga mengunjungi langsung link link berkurban kami di website globalkurban.com/cabang/Bangka Belitung. Nah, di situ secara real ada gambar atau foto kurbannya, ada harga-harganya, gitu. Juga ada testimoni ini secara videonya juga di bagian-bagian bawah bagi yang memang secara berdunia sosial atau secara berdunia maya sudah terbiasa. Saya ulangi, mungkin di 0823 3737 0377 bisa menanyakan terkait atau info lebih lanjut terkait Global Kurban kepada layanan Global Kurban kami yang nanti juga secara langsung di handle oleh Mbak Ulfa, seperti itu. Gimana Mbak Ulfa? Silakan, bagi ingin mempromosikan lagi Global Kurban untuk sahabat kita, silakan. Tahun ini kita kan di qadarullah ditakdirkan untuk tidak ada ibadah haji. Jadi puncaknya ibadah kita yang terbaik salah satunya dengan kurban ini. Maka labbaik berkurban terbaik. Ayo kita sama-sama memberikan kemaslahatan umat, memberi kebermanfaat untuk saudara kita yang membutuhkan. Baik, cukup. Ada Instagramnya juga ya, Global Kurban ini. Apa nama Instagramnya tadi? Kalau Instagramnya kita satu kesatuan dengan ACT Cepat Dengan Tanggap. ACT ya. Kalau Facebooknya ACT Bangka Belitung. Kalau untuk Instagram juga ACT Bangka Belitung. Di sana juga banyak informasi tentang dunia kemanusiaan, Global Kurban dan yang lain-lainnya bisa dipantau juga. Juga bisa menghubungi kami melalui media sosial tersebut. Baik. Gitu, Bang. Ada lagi yang ingin disampaikan Bang Cherry untuk penutup kita? Labbaik berkurban terbaik. Labbaik itu adalah satu panggilan yang biasa dipanggil dari ibadah haji. Namun qadarullah seperti disampaikan tadi, haji tidak ada tahun ini. Yuk kita manfaatkan ibadah kita tuh melalui ibadah kurban. Berkurbanlah sebanyak-banyaknya. Semoga dari apa yang kita berikan ini luas manfaatnya, banyak juga yang menerima manfaat. Allah ridho, Allah turunkan ampunan dan kemudahan-kemudahan dalam hidup kita sehari-hari, insyaallah. Baik, itu tadi ya. Terima kasih untuk Bang Cherry Oktarian, marketing komunikasinya dari Global Kurban, dan juga Ulfa Risanayah ya. Mudah-mudahan dengan talkshow kita hari ini banyak yang mencerahkan sahabat-sahabat pendengar SK Pangkal Pinang dan juga SK Koba serta pemirsa Facebook kita yang ingin melaksanakan kurban di tahun ini, dan kebermanfaatannya lebih luas lagi, bahkan sampai ke tanah Syam tadi disebutkan ya, sampai ke Palestina. Dan untuk Anda yang ingin berkurban lewat ACT ini, jangan ragu-ragu, datang langsung ke kantornya. Pokoknya di Jalan Masjid Jami seberang dari Bank Syariah Mandiri sebelum lampu merah. Baik, mudah-mudahan. Nah, untuk kontak nanti kita akan sertakan lewat media sosial kita ya. Nanti kita cek bisa di SKTP Media Sul Kolbu, kemudian Instagram kita di SK Radio, dan juga Facebook kita. Nanti kita tulis juga kontaknya seperti ini ya, di 0823 3737 0377 untuk yang ingin berkurban. Terima kasih untuk penanya, dan juga mudah-mudahan program ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya Safril, pamit undur. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat SK, terima kasih banyak Anda sudah bersama di 104,3 dan juga 99,8 dan mengikuti program Bincang-Bincang Menginspirasi untuk kesempatan hari ini. Selamat berakhir pekan, beristirahat, dan yang masih terus beraktivitas, selamat melakukan aktivitas-aktivitasnya. Saya Amelia Safian pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ba. Oi. Ba, tengah ngapanya? Bak tangan nengok buku tabungan. Adalah lagi isi rejek berkorban tahun ne. Au, Ba, ku dengar cerita